Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat bertemu dengan saya, MG, dalam acara obrolan santai minggu malam. Teman-teman, obrolan malam ini topiknya sebenarnya adalah obrolan di antara saya dengan sahabat saya. Obrolan laki-laki, kan gitu kan? Obrolan laki-laki, dan ternyata setelah saya lihat-lihat, obrolan ini mungkin bisa disaringkan ke teman-teman semuanya, dan siapa tahu bisa menginspirasi. Karena benar-benar obrolan yang sangat menarik, bagaimana seorang kepala keluarga dalam kondisi terpuruk, baik secara ekonomi maupun keluarga, dan dengan semangatnya akhirnya bisa tinggal landas, lepas dari semua permasalahan itu. Lepas dari permasalahan keluarganya, lepas dari permasalahan perekonomian yang dia alami. Yang jelas, saya kenal teman saya ini 12 tahun yang lalu, dan sampai saat ini kami rajin ngobrol di antara waktu-waktu malam kami. Jadi sebelum tidur, kami sering telepon-teleponan, ngobrol mengenai pekerjaan, mengenai keluarga, mengenai bisnis, dan mengenai situasi ekonomi saat ini. Tentunya saya akan mengundang teman saya ini yang sudah standby di channelnya. Sebentar, caranya ngundang gimana ini? Bentar, caranya ngundang gimana? Invite. Aduh. Ini dia orangnya, seseorang yang sudah ada di channel kita malam hari ini. Halo, Halo Lutfi, apa kabar? Ijo. Halo, Ji. Apa kabar? Alhamdulillah. Jelas enggak? Jelas. Ya, apa kabar di Surabaya, Cak? Pakai gaya modern. Saya juga pakai. Walaupun usia sudah lihat kan tetap harus gaya modern, betul enggak? Kayak milenial ya, Lut ya. Lut, ini kan kita sering kali kan ngobrol malam-malam, bahkan tengah malam gitu loh, karena benar-benar mengasihkan. Ternyata obrolan di antara kita ini saya pikir-pikir kok mungkin bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, bagaimana nanti entah sharingmu, entah sharingku, bisa menginspirasi semuanya gitu loh, Lut. Makanya jadi cerita di antara dua pria. Lagi kan, gaya ya, Lut ya. Gayanya jadi, judulnya aja tip, no? Jadi Lut, benar-benar kadang apa yang kita alami ini tuh teman-teman melihatnya hanya indahnya kan gitu kan, Lut. Ya loncat dulu. Loncat dulu. Saya ketawa dulu. Iya gitu. Jadi Lut, ya. Jadi orang tuh kalau melihat kita saat ini kan hanya sekitar apa? Melihat casingnya kan, enak etok gitu loh. Jadi orang bilang saung sinawang, mereka tidak pernah lihat perjuangan kita sehingga sampai kita bisa sejauh ini. Mungkin kalau nanti teman-teman melihat perjuangan kamu, mungkin tidak percaya kalau tidak mendengar dari sendiri gitu kan. Meskipun cerita tentang kamu tuh sering aku ceritakan ke teman-temanku, dan mungkin malam ini kita bisa citet, aku boleh nanya kamu boleh menanya aku tentang semua latar belakang kita, masa kecil kita, masa pacaran kita, masa pernikahan kita, masa terpuruknya kita, atau mungkin ya kamu lebih terpuruk daripada saya gitu.
dan masa sukses kita. Gimana lu? Setuju nggak lu? Saya setuju. Tapi sebelum cerita kita harus jelas kenapa kita pakai topi sekarang. Wah, kalau topi ini ikon saya saat ini. Supaya yang di TV yang lihat live streaming kita nggak kilo sih. Kalau aku masih komplit. Jadi kan kasihan nanti mereka nggak bisa fokus dengan cerita kita. Kalau aku masih fokus. Kamu mau dengar ceritaku tentang apa? Biasanya malam kan aku sudah banyak ngomong. Ya makanya loh. Ya. Apa? Sejauh ini ceritamu kan yang tahu hanya aku dan mungkin sebagian ring keluargamu kan. Karena banyak mungkin yang belum terungkap, yang teman-teman gitu kan. Pengen denger bener nggak yo gitu. Cerita tentang kamu tuh aku ceritain ke teman-temanku. Dan mungkin sebagian di antaranya mereka ada di sini. Karena aku pengen lihat dulu. Aku tuh anak tunggal kan gitu kan. Anak tunggal dari orang tua single parent, ibu saya janda kan gitu kan. Hanya lulusan SMP. Bayangin loh. Saya anak tunggal, ibu saya janda, lulusan SMP dan saya tinggal di kota Semarang, masa kecil saya tinggal di lingkungan yang cukup selam ya. Jadi kalau orang bilang cukup kumuh kan gitu di daerah Tegalsari. Nah sekarang kan kalau saya lihat kamu Lut, kamu tuh kan keturunan bule kan gitu kan. Bener nggak Lut? Betul. Keturunan bule kan. Nah bayangan saya kalau keturunan bule pasti kan uripe enak gitu, hidupnya enak gitu. Berbeda sekali dengan masa kecilku kan gitu kan. Gimana untuk menikmati lauk yang enak aja nunggu lebaran dulu atau nunggu lebaran haji kan gitu. Bayangin. Dan saya lihat kamu tuh teranakan bule pasti anaknya orang kaya kan gitu. Nah gimana cerita masa kecil kamu, berapa kamu berkeluarga, kakak beradik kan gitu loh. Silakan Lut. Aku 7 bersaudara, 3 perempuan, 4 laki ya. Pertama Irin, yang kedua John sudah meninggal, yang ketiga aku anak ketiga, terus yang keempat Jack ada di Kanada, yang keempat Anne ada di Solo, yang kelima Jack ada di Kanada, yang 6 Lisa dan ke-7 David. Jadi aku termasuk anak tengah lah. Jadi kalau kamu tadi tanya mukanya kayak bule pasti uripe enak ya. Ya kebetulan. Nah, kebetulan ya papa waktu aku kecil memang kehidupannya sudah menurut aku ya pribadi sampai aku remaja tuh kehidupannya lumayan di atas lah. Jadi segala macam tercukupi, makan yang nggak harus nunggu lebaran atau kalau di agamaku aku agama Katolik ya nggak usah nunggu waktu Natalan untuk makan enak. Rasanya sih setiap hari makan enak, tahu tempe itu liwat, nggak pernah kita makan malah. Aduh. Kalau aku tahu tempe itu malah sehari-hari. Lanjut. Terus gimana? Ya itu, jadi terbiasa hidup enak sampai waktu SMP itu aku pindah ke Surabaya. Tapi sebenarnya kalau dibilang hidup enak itu di dalam keluarga ya, tapi di kehidupan sehari-hari waktu aku mulai kecil sampai SMP kelas 2, sampai SD ya, itu tantangan bagi hidupku ya. Aku pernah cerita ya sama MG ya, waktu kecil itu mungkin karena muka aku bule, kebetulan kok ya dikasih muka sama Tuhan itu ya tak ngewanteng nemen ya. Terus bibirku kebetulan dikasih Tuhan itu bibirnya merah sekali kayak cewek gitu loh. Jadi waktu kecil itu aku masih ya mulai SD sampai mulai TK sampai SD itu takut sekali aku setiap hari sekolah. Kenapa? Karena hampir dalam setiap hari itu aku dibully teman kan apa? Karena dianggap kayak cewek. Jadi seringkali ngalami pelecehan secara seksual, terus dipukuli hanya karena setelah dewasanya aku tahu ya mereka mungkin iri ya lihat muka kok ya ganteng kayak gini ya, seperti itu. Dulu teman-teman cewek itu ya senengnya deket sama aku terus ya itu mungkin yang membuat yang cowok-cowok itu suka nyiksa aku. Itu sih yang membuat aku sampai waktu SD kelas 6 kalau SMP kelas 1 tuh gara-gara
capek ya dihina terus dibilang bibirnya kayak cewek, aku mulai ngerokok. Pikiranku kok setiap kali lihat orang rokokan kok bibirnya hitam ya kayak cowok, aku ikut-ikutan. Itu asal muasalnya kehidupanku dulu. Itu ngerokok tuh di umur berapa lu? Kelas 6 SD kalau nggak salah. Kelas 6 SD. Aku lingkunganku seperti itu, Lut. Cuman karena aku ya hidup di dunia kenakalan anak-anak ya, Lut ya. Jadi aku tidak perlu bergaya ngerokok untuk menyatakan bahwa aku tuh laki-laki kan gitu kan. Karena kenakalanku yang dulu tuh zaman aku kecil, Lut, kalau aku boleh cerita, itu kenakalanku lebih kriminal, Lut. Jadi kalau teman-temanku sekarang di Tegalsari ketemu aku tuh pada ketawa. Bayangin, Lut, ini bukannya aku mau membuka cerita jelekku yang lama. Aku tuh dulu kalau mau makan ayam, Lut. Kalau mau makan ayam itu nungguin tukang bakmi lewat. Tukang bakmi lewat itu kan gantung no ayam dengan gerobak gitu. Iya. Nah, begitu yang penjual itu memasakkan menu untuk seseorang yang dimasuk rumah, ITE tak indek. Gitu. Jadi ayamnya aku indek, tak go Melayu. Apa lagi? Jadi kenakalanku tuh udah kenakalan yang kalau aku sendiri sekarang kalau ingat malu gitu loh. Karena dan saksi hidup dari teman-temanku sampai saat itu masih ada gitu loh. Jadi kalau anak-anakku kami pulang ke Semarang gitu kan, itu anak teman-temanku kumpul, itu anakku kadang ceritanya amazing gitu loh. Karena sorry ya Lut ya, teman-teman kecilku tuh hanya mohon maaf ya, tukang becak, tukang gali kubur. Kalau yang cewek-cewek itu ya ART lah, pembantu rumah tangga kan gitu kan. Itu adalah lingkungan di mana aku tinggal kan gitu kan. Nah cuman karena aku dapat didikan dari ibuku yang begitu sayangnya sama aku, bahwa kamu tuh anak tunggal, kalau kamu tidak hidup sukses ya nanti kamu rasakan sendiri gitu kan. Dan itu akhirnya aku jalanin bahwa aku harus hidup benar, hidup tertib agar apa yang diomongin ibuku itu tercapai gitu. Dan alhamdulillah mungkin kesuksesanku saat ini karena doa beliau gitu loh. Sehingga ya memang ya. Sehingga aku benar-benar lihat mukanya MG memang ada sisa-sisa kenakalan masa dulu kok. Modelnya kelihatan ketawanya dan memang betul ya. Memang betul ya, mau hebatnya kita, mau suksesnya kita seperti apa, yang paling penting kita nggak pernah boleh, menurut aku ya, walaupun aku hubunganku sama mamaku tidak terlalu akrab ya, tapi dimanapun aku nggak pernah lupa bahwa doa seorang ibu, doa seorang mama, dan kalau kita sudah punya istri, doa seorang istri itu adalah langkah awal dari setiap kesuksesannya seorang laki-laki. Menurut aku loh ya. Setuju sekali loh. Nah ini kan sekarang kan tadi kita ngomong masalah kecil dan masa keluarga. Sekarang masa remajamu. Kan kamu tuh tadi ngomong ganteng kan, gitu kan? Oh ganteng berarti kan ceweknya oke gitu. Ya, masuk nggak ganteng lo, lah ganteng dah. Ganteng KW1. Lu kamu kalau ngomong kan kamu ganteng KW1, aku KW2, apa-apa wis kan. Iya. Jadi gitu loh. Jadi cerita masa remajamu gimana gitu loh. Ya waktu remaja ya tadi kalau MG bilang kenakalan remaja nggak sampai ngerokok ya, kalau aku sebenarnya ngerokok bukan kenakalan remaja sih. Kalau awalku ngerokok itu karena aku pengen supaya bibirku hitam, supaya kelihatan kayak cowok. Tapi waktu remaja karena aku sering dibully, sering dipukuli, terus akhirnya aku mulai mencari cara untuk bagaimana bisa berani berkelahi, berani itu. Jadi waktu aku pindah ke Surabaya itu masa-masa aku menjadi anak yang nakal sekali. Jadi umur berapa ya? SMP kelas 3 aku pindah ke Surabaya. Jadi seperti mau melupakan masa laluku, begitu di Surabaya aku jadi nakal sekali. Kasar, ibaratnya jadi orang yang kasar, dari cara berbicara, terus dari cara bertindak, itu menjadi orang yang sangat kasar. Seperti itu. Dan mulai aku mengenal minuman keras ya, mulai mengenal alkohol mulai waktu SMP kelas 3 itu. Kok kamu berani gitu? Karena merasa anak wong sugih atau karena apa? Karena merasa anaknya orang kaya itu gimana? Enggak, karena setelah waktu aku mulai berani, awal pertama aku berani berkelahi,
sejak itu aku merasa bahwa oh ludu itu sesungguhnya yang kayak gini. Jadi akhirnya aku merasa bahwa diriku tuh ada orang yang paling enak kalau hidup tuh dengan resiko. Jadi resiko ya kalau ngambil resiko kalau dalam pekerjaan resiko positif nggak apa-apa ya. Aku waktu itu ngambil resiko tuh selalu negatif. Bertindak seperti cari perkara sama orang, minum minuman keras, terus mulai coba-coba yang ganja lah, segala macam itu dulu masa remajaku. Jadi hanya untuk supaya ya kebetulan ya diberkati pemberani, jadi orang banyak yang berani ikut aku, jadi ibaratnya kalau di jalanan ya lumayan lah gitulah. Lah, Lut. Apalagi kalau Indo kan anak Indo kan terkenal tukang berkelahi dan playboy kan. Berkebalikan sama aku, Lut. Kalau aku pada saat masa remaja aku pendamai. Karena aku tinggal di lingkungan yang aku tadi ceritakan. Dan aku pengen hidup benar sebagaimana apa yang didoakan ibuku almarhumah. Aku meskipun sehari-hariku di lingkungan semacam itu, Lut. Mabuk, ganja, kan gitu kan. Bahkan dulu rumahku tuh di Semarang menjadi markasnya teman-teman kalau mau mabuk. Jadi ibuku bilang, kalau mau mabuk jangan di jalanan, tapi di rumah saja. Supaya apa? Supaya tidak ada kerugian dari pihak ketiga, kan gitu kan? Ya. Ibuku mengizinkan teman-temanku mabuk di rumah, karena dia tahu bahwa aku tidak ikut. Bayangin, Ruth. Itu yang kurasakan. Hebat ya ibunya ya. Alhamdulillah. Kalau mamaku kelihatan habis pulang mabuk disiram air 1 ember aku dulu. Aku dulu karena saking sayangnya disayang ibuku, Lut. Aku kalau mau bolos sekolah aja sama ibuku dia mau dibikinin surat apa, kan gitu kan, alasannya opo, kan gitu kan. Dan itu aku benar-benar aku enjoy sekali dapat bimbingan beliau yang saya anggap sebagai teman, kan gitu kan. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu hidup pendamaiku tuh berjalan sampai saat ini gitu. Aku relatif pacaran, ya kenal pacar gitu. Kalau aku lihat kamu, Lut, pasti kamu pacarmu banyak. Cerita, Lut. Gimana ceritanya sampai kamu dapat Iin gitu loh? Pacarku cuma 1. Ya yang jadi istriku sekarang. Bujui. Sepanjang umurku ya jatuh cintaku pertama itu ya sama waktu masuk SMP di Surabaya itu ketemu Iin yang istriku sekarang itu, ya itu cintaku yang satu-satunya. Cuma memang yang lainnya itu yang 21 tuh cuma ngikuti aku terus, bukan aku yang ngejar. Yang 21 lu. Yang 21 tuh ngikuti aku toh. Ya sampai toilet. Kamu kenalin di SMP pada saat kamu nakal atau SMA? SMP mulai SMP. SMP kelas 3. Aku pindah Surabaya pertama. Ini kan adik kelasmu? Iya, adik kelasku. Oh, jadi piye carane gitu loh kok. Itu memang jodoh yang sudah ditentukan sama Tuhan kok. Yang laki ganteng tapi jenius ya, yang cewek itu cantik, pinternya bukan main. Nah, tapi kalau Iin tuh pinternya betul-betul ya, setiap apa diomongin guru masuk di kepala, jadi dia bisa dapat nilai bagus. Kalau aku jeniusnya tuh di luar kepala terus. Jadi setiap kali aku dapat pelajaran itu nggak pernah ngerti terus. Jadi akhirnya aku sering bolos dari sekolah. Loh, waktu kuliah kamu satu kampus nggak? Kuliah bukan satu jurusan ya, satu kampus ya di UNER ya. Dia masuk psikologi, aku masuk fakultas hukum. Ya itu cuma ya kembali lagi kuliah itu ternyata ya juga menantang sekali. Dosennya ngomong apa, aku ngertinya apa, akhirnya nggak ngerti aku ya keluar aja. Jadi ibaratnya sebenarnya sekolah sama kuliah itu dulunya ya jadi kewajiban aja. Jadi kewajiban untuk menyelesaikan pendidikan aja. Tapi kuliah aku nggak selesai. Cuma aku beruntung punya sahabat ya, sahabatku satu-satunya yang aku percaya dari dulu itu Iin. Jadi aku nggak sampai nggak karuan, semakin nggak karuan gitu. Nah kalau bentar. Kamu kuliah nggak selesai? Nggak selesai aku.
Dan Iin mau apa? kamu persunting? Ya Iin, ya itulah. Nggak tahu ya, mungkin karena aku tuh orangnya baik hati ya. Baik hati, ramah tamah, berbudi luhur ya. Jadi Iin suka sama aku. Oh gitu ya. Kalau itu sih harus tanya sama Iin sendiri kenapa sama Arek yang dablek, yang rasanya sekolahnya nggak selesai, kok dia tetap mau. Itu yang harus ditanyakan sama istriku nanti. Kalau aku nanti yang jawab kan muji-muji diriku sendiri. Karena ceritamu podo karo aku, hampir sama dengan aku, Lut. Aku tuh kuliah 11 tahun, bayangin kan. Kamu pacarmu berapa? Pacarmu berapa? Kalau pacar yang resmi 2. Kalau sampai sebelum dengan Ari, lali aku. Lupa aku. Gitu. Aku kan karena waktu 21. Jadi aku dapat Ari mungkin ceritanya mirip dengan kamu, Lut. Ari itu mahasiswi teladan di UGM. Bayangin kan? Mesti kan kok podo karo Iin lah, pinter, ayu kan gitu kan. Dan yang ngapeli kan banyak. Gitu kan. Sedangkan aku kuliah 11 tahun, nembe lulus. 11 tahun baru lulus, bayangin Lut. Cuman aku karena, tadi aku kan pendamai. Sehingga aku tuh baik dengan semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, Ari itu dulu adalah momonganku pada saat dia kuliah. Jadi kalau dia kalau dia punya pacar dan punya masalahnya, aku menjadi advisernya. Bayangin loh. Karena mungkin jam terbangku kakean, kebanyakan pacaran. Beda berapa tahun? Beda berapa? 4 tahun. Gitu ya, 4 tahun masih bisa banyak muji apa pacarnya dulu waktu muda pasti. Nah, aku nggak muji, aku jujur apa ada. Aku kan orang nggak punya apa-apa, Lut. Aku hanya percaya diri dengan diriku, dengan kebaikanku, sehingga aku berani pacaran. Istilahnya aku randu apa-apa, aku nggak punya apa-apa. Uang kalau makan atau kalau aku dibayari pacarku lah. Jadi istilahnya kayak gitu loh. Tapi aku tidak pernah moroti pacarku. Nah, kembali aku dengan Ari. Pada saat aku mau memutuskan pacaran dengan Ari, aku ragu. Aku benar-benar bisa serius atau enggak, kan gitu kan. Karena dengan masa-masa periode sebelum aku mau memutuskan pacaran serius itu kan dengan segala kenakalanku, Ari tahu banget gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, Ari putus pacarnya 1, putus pacar lagi, putus 1. Pernah satu era dia punya cowok yang seneng 3 bareng loh. Bareng gitu loh. Akhirnya dia bisa selesaikan. Tapi sosok tahu-tahu dia mau wisuda kan gitu kan. Mau wisuda nggak punya pacar. Ya dengan berjalannya waktu tadi yang kamu bilang, jodoh di tangan Tuhan. Tahu-tahu aku jadi pasangan pada saat dia wisuda. Nah, akhirnya dari situ aku kenal orang tuanya, dengan segala keberanianku, aku sampaikan planningku, kenal Ari, begini planningku, dan insya Allah kami akan menikah kan gitu. Nah, kalau kamu dengan kondisimu yang tidak lulus, waktu ngelamar Iin, piye ceritanya gitu? Kok ditompo gitu loh? Kalau ditanya soal Iin itu sebenarnya dia sing naksir itu wake. Dan istriku kan Chinese ya. Jadi yang naksir itu banyak, sing ngapeli banyak, aku nggak pernah ngapeli. Kenapa? Karena aku sama orang tuanya pas pertama dulu nggak disukai. Pertama karena aku anting-antingan, gondrong, terus bukan Chinese. Jadi sebenarnya kalau pesaing itu banyak sekali. Cuma kenapa waktu itu akhirnya walaupun aku nggak lulus kuliah, aku ingat kata-katanya papanya Iin waktu itu. Waktu Iin lulus kuliah, terus aku kan laki yang diundang untuk datang wisudanya. Ya toh? Ya. Diajak datang ke wisudanya, itu pertama kali papanya menerima kembali aku sebagai pacarnya Iin. Itu karena sampai segitu panjangnya dari SMA sampai kuliah selesai, terbukti walaupun Iin aku nakali kayak gitu ya, tapi papa melihat bahwa aku tetap bisa menjaga kesuciannya Iin. Nah, biasanya anak nakal-nakal itu kan ono aja yang dibuat untuk sama pacarnya toh. Itu aku betul-betul menjaga, dan itu yang dilihat sama papanya Iin, walaupun aku ditentang tapi aku tetap bersama Iin. Tapi kan itu, kamu sih cerita dengan perjalanan pernikahanmu, ternyata kan kalau aku melihat kamu tuh benar-benar bersyukur punya istri yang
demikian gitu kan. Jadi kamu hanya betul. hanya cah DO kan, cah DO kuliah punya kalau diomongi bersyukur harus diomongi bersyukur. Kenapa? Aku ngomong apa adanya ya. Kekerasanku tuh suka berkelahi, suka mukul tuh sebenarnya kalau ditanya nalarnya, Iin itu betul-betul sebuah berkat bagiku. Kenapa? Karena sejak pacaran kalau aku marah tuh mukul, bahkan sama Iin pun sudah mukul. Jadi karena aku suka mabuk ya, terus waktu setelah menikah pun ya sempat aku jatuh di lingkungan yang bukan lingkungan ya, tindakan yang tidak tepat. Kalau lingkungan tindakan yang tidak tepat, waktu karena aku mulai kerja, aku mulai mencoba berusaha ya, karena aku pengen bisa, walaupun aku tidak lulus kuliah, aku pengen bisa membelikan rumah untuk istri sama anakku. Aku sempat jatuh di ketergantungan narkoba cukup lama, di 6 tahun ya, ketergantungan narkoba parah. Jadi sampai aku jatuh bangkrut, habis-habisan semua, utangku nggak karuan banyaknya, dan terjadi KDRT di rumah. Jadi kalau kamu tanya apakah aku bersyukur ya, bersyukur memiliki Iin sebagai istri, ya itu adalah berkat Tuhan yang paling besar, selain dua anak perempuanku yang mendampingi saat aku pulih dari narkoba. Satu pertanyaan yang mungkin kalau kamu ceritakan ke teman-teman loh. Kenapa? Dulu bisnismu apa? Saat meyakinkan papanya Iin bahwa aku akan menjadi keluarga yang baik dan membahagiakan, bisnismu apa? Papa cuma lihat aku orangnya pokoknya segala hal mau tak kerja, no. Nggak milih-milih. Jadi yang papanya Iin lihat adalah aku orang yang mau kerja, segala nggak malu untuk kerja. Jadi papa itu melihat bahwa yang penting anak Iin ya, maksudnya Iin bisa terima kekuranganku, bisa terima kelebihanku, walaupun aku secara pendidikan jauh di bawahnya Iin, secara kepintaran juga jauh di atasnya Iin ya, karena aku jenius kan, ya. Tapi yang dia lihat adalah ketulusanku, dan aku tetap menjaga sampai menikah tuh kesuciannya Iin. Itu sih yang mungkin dilihat. Kamu tuh narkoba dalam kondisi terpuruk dulu atau karena kamu narkoba jadi terpuruk? Karena narkoba aku terpuruk. Oh, jadi karena salah gaul ya? Itu. Okay. Bukan salah gaul. Aku cuma pengen bisa kuat kerja, bukan yang macam-macam ya. Jadi kalau di luaran tuh banyak orang pakai narkoba untuk dunia malam ya. Aku enggak sama sekali. Aku enggak main ke diskotik, aku malah enggak pernah main ke diskotik. Pernah pun ke diskotik hanya karena cari orang untuk saya pukuli. Itu tuh aku pernah beberapa kali diskotik untuk berkelahi ya. Tapi kalau untuk minum, untuk pakai obat, aku sama sekali enggak pernah ke diskotik. Sama seperti prinsipnya MD mamanya ya, lebih baik di dalam, jangan sampai merusak di luar. Sama, aku juga waktu itu enggak mau pakai itu. Cuma mungkin karena makainya sendirian, jadinya berlebihan. Seperti itu. Karena aku waktu kenal kamu kan masih, kalau orang Jawa bilang masih teler gitu loh. Dimana kadang pada saat kamu sakau, itu kamu kamu mukulin istrimu yang sangat cantik gitu loh. Dan hebatnya istrimu sangat tegar menghadapi kamu. Itu benar-benar bersyukur gitu loh. Itu yang setelah lewat seharinya, karena sebenarnya kita punya komunitas yang akhirnya menyatukan kita kembali ya. Karena pastilah MG sama istrinya pasti beda karakter. Betul apa betul? Betul. Istri itu karakternya sama. Aku sama Iin sama. Itu seringkali tidak terjadi walaupun saling cinta, tapi kontak perasaan itu tidak bisa nyatu. Karena kebetulan Iin itu kolerik sekali ya. Dia tuh penyabar, ya suka mendengarkan orang, itu pemimpin yang hebat. Sedangkan aku plekmatis. Ya, lebih banyak cerewetnya. Enggak cerewet, plekmatis kan cerewet. Tapi nyimpen. Jadi akhirnya karakter itu enggak sama. Ya, aku yakin MG sama Mbak Ari, istrinya pasti juga punya beda karakter. Betul. Pribadi yang beda ya. Kalau aku ngalamin seperti itu, jadi karena gara-gara itu
kita akhirnya tidak pernah menjadi cinta sih cinta, tapi menurut aku ya cintanya kita caranya salah. Karena kita saling bersikukuh dengan pribadi kita masing-masing, akhirnya jembatan di dalam pernikahan kita enggak bagus. Nah, aku juga ngalamin juga enggak? Aku ngalamin, jadi ngalamin. Karena kan tadi aku ceritakan istriku kan mahasiswa teladan, sehingga dia pada saat kerja pun dia dicari oleh perusahaan. Bahkan ngelamar pekerjaan yang secara formalitas, pokoknya ketompokan gitu kan. Dan dengan berjalannya waktu, pada saat dia kerja di perusahaan asing, aku dikerja di perusahaan nasional. Gajiku hanya separohnya kan gitu kan. Dengan gajiku separohnya itu relatif aku sayang sama istriku, tapi aku tidak bisa mengendalikan dia secara penuh. Sehingga kalau tadi kamu bilang gondok kan, mengendalikan yang betul-betul atau mengendalikan yang kalau malam, ini yang harus jelas dulu. Mengendalikan yang mana? Harus dua-duanya. Dua-duanya. Aku tidak bisa mengendalikan dua-duanya. Jadi era zaman jahiliyah itu namanya ditolak istri itu hal yang biasa. Ya, kita ngobrol itu. Jadi ditolak istri itu aku ngalami hal biasa loh, gitu loh. Tak senggol gitu, capek gitu. Oh iya. Karena kebetulan aku produk orang tua yang bercerai. Aku produk yang bercerai. Aku tidak mau menerima kondisi itu, terus aku cerai gitu loh. Jangan sampai apa yang dianu oleh orang tuanya, oh kamu nyerahin anakku gara-gara kamu orang tua cerai kan gitu. Padahal gara-gara istriku kalau tak jampil, munggungin gitu. Capek. Karena apa? Dia kerja sampai jam 1 pagi, sampai nanti jam 4 pagi dia sudah siap lagi. Karena apa? Koneknya dengan Amerika, berbeda 12 jam. Jam 1 pagi mereka masih konek, jam 4 pagi itu sudah bangun. Jadi aku hanya memahami. Cuma suatu saat, dengan berjalannya waktu, karirku mulai naik, sehingga akhirnya pada saat di puncak kebahagiaan kami harusnya, Lut ya. Berarti tadi ngomong itu, berarti jatah malam hilang itu. Jam 1 malam terus hilang, terus hilang. Mau dijawil aja enggak. Buat hubungannya enggak harmonis di rumah tangga waktu itu. Iya. Sampai satu titik, saya berdua seperti udah deh lebih baik kita berpisah deh, kan gitu kan. Untung istriku punya komunitas yang bisa memulihkan kamu yang seperti yang kamu tadi gitu loh. Jadi kamu cerita detail kan. Ya, kamu cerita detail bagaimana komunitas kita mengharmonisasi keluarga kita sehingga value your life. Silakan cerita lu. Nanti aku ikut. Kalau nggak ada ini, ya aku yakin aku nggak akan sembuh, nggak akan pulih narkobaku, nggak akan pulih dari ketergantungan yang enggak. Terus rasanya nggak mungkin aku bisa bersatu sama istriku lagi. Nggak bisa kembali jadi satu keluarga sama anak-anakku juga. Kenapa? Karena 6 tahun aku pakai narkoba, terus 10 tahun aku proses untuk memulihkan itu, naik turun, jatuh lagi, mau pakai lagi, jatuh lagi, mau pakai lagi, diobatkan pun aku kelihatannya sembuh, tapi begitu sembuh sedikit, ada tantangan di hati, pengen pakai lagi, coba pakai lagi, sampai akhirnya aku tahun 2006 ya ketemu, diajak, sebenarnya bukan ketemu, diajak, dipaksa sama istriku ketemu seseorang yang sangat luar biasa yang namanya Pak Ongki Yanata. Dia yang bawain acara Value Your Life Bootcamp. Itu aku datang ke bootcamp. Sejak itu pelan tapi pasti ketergantunganku dari narkoba, ketergantunganku dari alkohol itu berhenti total, dan kebiasaanku marah itu dengan mukul, kebiasaan marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Dulu yang tak pukul bukan istri aja, anak pun aku pukul ya. Itu anakmu sengayu tuh. Anakku sing nomor 1 yang paling menderita waktu itu ya. Seringkali kena pukul Nadia dia. Tapi pelan dengan pasti gara-gara aku di komunitas yang namanya FSG yang Value Your Life ini dengan Pak Ongkinya yang begitu sabar menemani kami berdua, secara pasti hubungan rumah tangga kami kembali utuh. Dan melalui FSG juga bimbingannya Pak Ongki, juga bimbingan teman sahabat saya yang lainnya yang namanya Ibu Ailing, pelan pasti secara keuangan, secara finansial saya punya utang hampir
1 miliar ya gara-gara kena narkoba itu tahun 2000-an, tahun 2000-an waktu krisis ekonomi itu saya itu gara-gara FFG kondisi kami mulai pulih tahun 2006 saya ketemu FFG, utang-utang kami bisa lunas seperti itu. Dan yang paling penting hubungan saya sama Iin, walaupun saya sembuh narkoba, tapi yang paling pentingnya perbedaan karakter itu akhirnya tetap bisa menjadi satu dengan harmonis. Itu melalui FFG. Aku ngalami juga loh. Jadi dalam satu titik puncak, aku mau mengambil keputusan untuk berpisah dengan Ari. Kebetulan Ari sudah bergabung dengan FFG dulu, dan dia mendapatkan nilai tambah edit value dari komunitas itu. Dan akhirnya apa? Dia ikut training tadi, Value Your Life. Dan begitu pulang, mungkin yang aku pernah cerita di acara Impossible-nya Mary Riana. Jadi kalau saya sekilas balik, gara-gara itu anakku yang notab apa lu? Aku juga ada kan di situ. Iya. Tapi waktu itu gue kan nggak nonton. Kamu ngumpet di belakang. Kamu ngumpet di belakang panggung. Aku masih emosian itu. Iya. Terus. Jadi dari situ istriku mengalami perubahan. Aku melihat anakku yang nomor 2 tadi tidak mau akrab sama dia dengan berjalannya waktu, close relationship sebagai anak dan orang tua. Dan itu yang aku lihat, ternyata istriku ada perubahan setelah mengikuti trainingnya FFG Value Your Life. Akhirnya di periode berikutnya istriku minta aku yang ikut kan gitu kan. Dan ya aku merasa aku kan pendamai, aku tidak mabuk, tidak narkoba, tidak apa kan gitu kan. Ya aku akhirnya dapat penguatan di situ, di training itu, artinya suatu komitmen kan gitu kan. Jadi aku tidak salah pada saat aku tadi jawil istriku, orang gelem nggak mau kan, tak jawil ayo, capek kan gitu kan. Saya ingin jawilan deh. Saya jawilan. Sekarang jawilan bener loh. Jadi istilahnya dari komunitas itu tidak hanya saya pribadi dengan istri saya, tapi secara keseluruhan anak laki-laki saya 2 terpulihkan komunikasinya. Sehingga kami, kalau kamu tadi bilang mendapatkan harmonisasi keluarga, aku merasakan itu dan sampai saat ini gitu loh. Itu yang membuat ternyata kita tidak pernah tahu jalan Tuhan ya Ruth ya. Dengan semua perjalanan kita, dengan semua prestasi kita, perjalanan rumah tangga kita. Dan kita ternyata dapat ujian semacam itu. Kamu dalam kondisi sukses, tergoda narkoba, alasannya apa? Alasannya untuk stamina. Kalau dalam kondisi sukses, daripada jawili bojo nggak pernah respon, lebih baik selesai aja kan. Ide gue waktu itu. Ternyata dengan trainingnya Value Your Life ya, dengan coachnya Pak Ogi Yanata, tentunya dengan pertemanan, dengan pertemanan kita selama ini, dengan Pak Felix Buati, dengan kamu, dengan Iin, dengan Bu Aileen, dengan Pak Daniel dan keluarganya, akhirnya membuat kami dapat bentuk penguatan bagaimana berkeluarga yang baik dan benar. Itu loh ceritanya. Itu dari situ. Iya, benar. Kalau aku boleh ngomong ya, FFG itu ya, Freedom Fitness Global, ongkinya itu, komunitas ini kalau orang lihat mungkin banyak orang bilang, ini pasti MLM. Tapi kalau bagi aku ya, ini adalah tempat untuk kita mau latar belakang apapun ya, mau latar belakangnya kayak aku, latar belakangnya kayak kamu, ataupun orang sukses kayak apapun, butuh enggak komunitas yang bagus? Pasti butuh. Sangat. Kenapa? Sangat. Tantangan itu bukan datang ke orang susah toh. Tantangan itu juga datang ke orang sukses. Dan kalau kita enggak punya komunitas yang bagus, enggak punya komunitas yang menguatkan, bukan ngajari ya, tapi komunitas yang memberikan contoh dengan tindakan yang positif, tindakan yang tepat, kita tidak akan bisa kuat menghadapi apapun tantangannya. Tapi kadang-kadang di masa seperti sekarang ya, COVID ya, banyak di luaran kita dengar banyak orang yang mengalami tantangan PHK, tantangan gajinya ekonomi paruh, terus ada pasangannya yang meninggal karena kena COVID. Tantangannya beruntun loh, di mulai awal tahun sampai pertengahan tahun ini. Kalau kita tidak punya komunitas yang luar biasa, apalagi seperti orang seperti aku yang gampang sekali ngambil resiko negatif zaman dulu ya, bisa jatuh lagi. Tapi
selama hampir 10 tahun ini aku betul-betul bersyukur sekali diajak Iin mengenal komunitas ini, mengenal Pak Ongki beserta seluruh kelompok kami di komunitas ini betul-betul melindungi saya untuk tidak pernah jatuh lagi. Seperti itu. Dan yang luar biasa kelompok lagi, kita loh, kelompok ini, kita, jangan kelompok kami. Kelompok kita. Kamu sama aku juga di situ saya. Kamu sama aku. Selain itu, selain kelompok kita ya, kelompok kita itu selain mengajarkan bagaimana kita mempersiapkan diri dalam hidup itu punya mental yang kuat, juga mengajari kita bagaimana supaya perjalanan hidup itu apapun tantangannya, selain mental kuat, selain spiritual kuat, tapi yang juga diajarkan di dalam komunitas ini bagaimana kita mempersiapkan finansial kita secara bagus. Salah satu yang selalu diajarkan bagaimana kalau finansial kita bagus itu kalau kita punya apa? Badan yang sehat pertama, dan pikiran yang sehat. Karena finansial itu mengikuti dua hal ini. Kalau kita nggak punya badan yang sehat, pikiran yang sehat, finansial nggak akan kemana-mana. Betul atau betul sih? Betul. Karena dengan ini omongannya agak canggih ini. Agak ngomong serius ini. Jadi gitu loh. Kamu kan tahu posisiku di kantor kan, Lut? Gitu kan? Iya, toh kamu tapi apa jabatanmu kan bagus banget. Kok bisa sampai tetap. Nah, itu. Iya. Karena aku teman-teman dengan teman-teman yang lihat di live IG-nya ya, jangan ngeremain loh. Mas MG ini jabatannya direktur di sebuah perusahaan asing. Presiden direktur aku loh. Perusahaan asing. Presiden direktur malah. Presidennya dari direktur berarti toh. Ono direktur presidennya. Itu perusahaan asing yang bergerak di migas. Perusahaan besar ya, yang bergerak bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi jabatannya temanku ini ya, MG ini luar biasa. Tapi aku pengen tahu kenapa kamu selain karena hubungan harmonis tadi ya, kenapa kamu tetap bertahan di FFG? Jadi gini loh, kan jabatanku itu hanya bisa yang aku lakukan. Dalam arti, kalau ada apa-apa dengan aku, istriku tidak bisa menggantikan. Meskipun aku punya saham di perusahaan itu. Nah, kalau ada dengan apa-apa dengan aku, berarti apa? Income rutinku kan putus kan? Benar nggak? Ya, nah, istriku menjalani bisnisnya, dia menjalankan apa yang dilakukan oleh Iin, oleh kamu, oleh aku, oleh istriku saat ini, adalah menyiapkan payung seandainya ada apa-apa dengan aku. Umur kan nggak ada yang ngerti, loh. Benar nggak? Betul. Umur kan nggak mesti nunggu tua, nggak tahu kalau Tuhan udah manggil kan. Nah, itu yang diberikan pemahaman oleh istriku terhadap aku gitu. Tadinya apa, Lut? Aku tuh marah waktu istriku join di bisnis ini. Serius. Karena apa? Dia sudah running company, sudah menjadi pengusaha yang sukses, di mana income-nya bagus. Jadi kalau ibaratnya setahun itu buat kami liburan kemanapun juga tuh nyaman gitu loh dengan periode. Kok ngikutin bisnis yang tadinya aku anggap ecek-ecek gitu loh. Karena pada saat istriku join di bisnis ini, aku sudah vice president. Bayangin, egonya seorang laki-laki vice president yang sudah dongkol sekian tahun kan gitu kan. Dan kok istriku bisnisnya ecek-ecek. Aku sayang sama dia loh. Jadi kalau di acara pertemuan rutin kan, aku jemput kan gitu kan. Tapi begitu pulang di mobil, pernah aku ancam, kamu kalau nggak berhenti ngomong ini sama temenmu itu, tak berhenti di jalan tol. Jam 1 pagi tak berhenti jalan tol. Saking jengkelnya aku dengan bisnis yang dia jalani, yang tadinya saya anggap quote-unquote ecek-ecek. Ternyata dengan berjalannya waktu, dengan apa yang kami peroleh saat ini, harmonisasi keluarga yang priceless, tidak ada harganya, itu menutup perlahan-lahan kejengkelanku, sehingga aku cinta sekali dengan networking bisnis ini bersama dengan Freedom Fitnet Global. Itu yang aku rasakan, Lut. Kamu gimana, Lut? Ya, betul. Betul kan? Aku nggak akan pernah berhenti mengucapkan terima kasih ya sama Iin ya. Karena melalui dia mengenalkan aku tentang
FFG. Kalau enggak, aku enggak kenal FFG, sama lah. Aku enggak akan bisa mengalami perubahan seperti hari ini. Perubahan secara mental, secara spiritual ya, perubahan keharmonisan keluarga, dan aku lihat perubahannya ini sangat luar biasa ya, dari seorang wanita yang menurut aku choleric fall ya, fall bukan fall loh, fall juga. Kalau fall itu ini fall. Choleric fall menjadi seorang teman yang luar biasa, dan itu seorang suami di dalam rumah tangga itu butuh seorang teman yang luar biasa, dan kita tidak bisa pungkiri bahwa istri adalah teman yang terbaik di rumah tangga. Itu yang pertama. Kedua, kenapa aku suka sekali sama FFG? Simpel aja, hubungannya kita loh. Kamu waktu kenal aku, kamu vice president kan waktu itu. Perusahaanmu bukan perusahaan ecek-ecek ya. Tapi kamu begitu humble, karena kamu begitu humble ya, begitu baik sekali menerima kekuranganku. Aku tahu lah, kamu pasti kadang-kadang ya mangkel, ini laki ini kok ngamuan, mukulan perempuan, zaman asli jengkel becek no, asli. Tapi kamu begitu telaten tetap nemeni aku. Kalau enggak di FFG, aku enggak mungkin kita punya pertemanan seperti itu yang bisa menerima kekurangannya orang lain. Aku sangat ingat lah gimana aku waktu masih emosian, kamu ada untuk aku, Ari ada untuk aku, teman-teman dalam komunitas ini ada untuk aku, menenangkan aku, seperti itu. Jadi kalau ditanya FFG artinya seperti apa, ini dibilang bisnis, ya aku harus akui ini bisnis. Kenapa? Karena menghasilkan uang untuk keluargaku. 10 tahun lebih aku hidup dari bisnis ini, cuma dari bisnis ini. Ya, 10 tahun aku hidup. Yang kedua, karena dalam 10 tahun ini gara-gara FFG, hubungan kekeluargaan kita, hubungan rumah tangga kami terpulihkan sangat luar biasa. Jadi kalau dibilang artinya FFG buat aku adalah hidupku. Wah, tidak hanya hidupku juga gitu. Iya. Maksud, aku mau nanya. Hidup jawel-jawel tadi loh. aku mau ngomong gitu, mau jawel-jawel dalam kondisi. Itu kan ini juga penting tuh jawel-jawel ini. Aku juga, Lut. Kalau FFG kan kuat mental, kalau ini kuat jawel-jawel. Jadi gini loh, kan kamu dalam kondisi yang aku lihat dulu kan kamu selalu terpuruk secara fisik kan gitu kan. Dimana yang aku lihat itu kamu hanya melokro, wajahmu tuh nggak pernah semangat kan gitu kan. Terjadi. Serius aku tuh dulu lihat kamu tuh benceno, di bojo ayu, dipukulin terus. Udah gitu laki-lakinya sontoloyo kan gitu kan. Tapi dengan benar ada hikmah di balik pertemanan kita gitu loh. Ternyata Tuhan memberikan jawabannya di akhir-akhir ini kan gitu. Itu kamu recovery kesehatanmu pakai apa? Pakai yang tadi itu, hanya itu doang. Ya, ada produk lain. Pakai sama ini aku. Aku rutin minum ini loh. Kelihatan ya? Ini Alpha Meta. Tapi MD juga tahu lah dari istrinya ya, dari Mbak Ari, Alpha Meta sampai Alpastin ya. Karena gara-gara narkoba kan organ dalam tubuhku, menurut ceritanya Iin ya, karena waktu itu aku belum sadar ya, dibawa ke dokter, beberapa organ dalam tubuhku tuh fungsinya menurun, bahkan mengalami kerusakan yang lumayan ya. Terus dalam pemulihannya setelah berhenti narkoba, recovery segala macam, antibody gue rusak sama sekali. Jadi ibaratnya aku dulu tuh dalam 365 hari dalam setahun, itu aku nggak sakit itu paling lama 5 hari. Selebihnya 360 itu sakit terus. Kalau nggak flu, batuk. Sampai jadi aku dulu hidupku itu lepas dari narkoba, lepas dari alkohol, ketergantungan obat penghilang nyeri. Seperti Ponstan, Lameson, itu setiap hari aku bisa minum Ponstan itu sampai 5-6 biji. Ya, tapi sejak mulai aku dikenal Iin ini ya, tahun berapa ya, kalau tidak salah, tahun 2000, ini sekitar mulai minum, kalau ini 10 tahunan aku sudah minum ini. Ya, 2010, 2011. Kalau ini Alpastin itu aku mulai bawa terus itu sekitar 6 tahunan. Itu aku mengalami pemulihan sangat luar biasa loh. Dari yang dulu sakit-sakitan,
menjadi semakin sehat. Ya, antibodiku nggak tahu semakin membaik apa enggak. Paling enggak aku juga jarang sakit. Pertama itu, paling ya masuk angin mungkin karena kelamaan jawil-jawil ya, jadi masuk angin ya. Tapi kalau selebihnya sih gampang flu, gampang apa sudah sangat berkurang. Terus yang paling luar biasa nih, Alpaskin ini sejak aku pakai pertama, dulu aku pakai kacamata, itu yang dari fisik ya, aku dulu pakai kacamata, itu aku hilang. Dulu pakai kacamata itu minus ya, itu hilang. Sekarang aku walaupun usia sudah 53, malah nggak pakai kacamata. Padahal dulu sempat 4 tahunan aku pakai kacamata. Yang kedua, menurut istriku sama anak-anakku, sejak aku ada pakai Alpaskin, emosiku jauh sekali berkurang. Jadi lebih gampang bisa meredam emosi. Entah ya, nanti kalau yang di channel IG ini lihat ya, apa sih Alpaskin, bisa ada acara-acaranya kita ya, seperti workshop. Acara kita itu acara sendiri, itu acara sendiri ya. Fungsinya. Jadi kalau kamu Mas MC tanya ya, kondisiku sekarang itu banyak sekali terpulihkan. Pertama secara mental karena FSD, kedua secara fisik kesehatan itu karena 2 hal ini. Alpha Meta sama ini makanan untuk sel ya, makanan untuk sel ini untuk menghilangkan radiasi kita. Orang tuh emosian karena banyak sekali radiasi di kita loh ternyata. Beban pikiran juga ini bisa mengurangi emosi kita. Dan aku sudah ngalami, nggak tahu orang lain ya. Kalau aku ngalami lah. Jadi kalau aku minum Alpha Meta ini seperti kamu tadi bilang, menjadi apa? Influenza berkurang kan, Lut? Aku tuh dulu pemakan obat generik. Yang namanya, itulah yang kalau bisa disebutin yang obat-obat di warung-warung itu kan, Lut? Padahal istriku kan orang farmasi, dia marah sekali kalau aku lihat aku minum. Itu kalau aku minum, sekali minum 2. Padahal yang forte kan gitu, kan yang pekat. Istriku marah, karena kalau aku tidak minum 2, aku merasa tidak sembuh. Dan aku kalau minum, nggak pakai aturan. Juga gitu. Nggak pakai aturan, baru minum, nanti 2 jam lagi minum lagi. Pokoknya tak blebek aja, so aku hajar terus. Nah istriku marah kan gitu kan. Dan sejak kenal ini, produk ini rutin saya minum tiap pagi juga seperti kamu tadi, dan setiap hari aku pakai ini di pinggangku pada saat bekerja kan gitu kan. Alhamdulillah, namanya influenza, pilek itu kalis lewat gitu aja. Bener-bener dahsyat produk ini. Bener-bener produk yang layak dipakai oleh siapapun juga, segala umur, di dalam era menjaga kesehatan yang sangat utama. Setuju nggak lo? Betul. Mau kita sehat, maupun kita ada tantangan kesehatan, ini bukan obat. 2 ini bukan obat. Tapi 2 ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk tubuh kita di saat usia bertambah, terutama di saat tantangan COVID seperti ini. Kenapa? Ya, betul. Karena ini akan pertama yang ini melindungi kita dari dalam, yang ini melindungi kita dari efek dari luar. Itu luar biasanya. Jadi kalau aku bilang malam ini kita ngobrolnya luar biasa ya. Kenapa? Kalau aku bilang aku ada di ketemu segala hal baik di 10 tahun terakhir ini, ketemu segala hal baik sama seperti kamu, sama keluargamu. Aku ketemu komunitas yang bagus, terus aku ketemu sesuatu yang membuat aku berhenti menggunakan obat penghilang rasa sakit. Ya, kayak konstan. Sembuh total ya, Lut ya? Iya, hampir. Padahal kalau aku jujur ya, nggak apa-apa ya, tak kasih lihat ini gigiku loh. Iya, kamu kan ompong habis waktu itu. Iya. Habis karena narkoba ya. Nah, dan itu kan sakitnya bisa kadang-kadang muncul berulang kali. Dulu tuh aku kalau minum konstan itu bisa sehari bisa 5 sampai 6 biji, tapi sekarang hampir berhenti total. Semua karena aku pakai Alpha Meta sama Alpaskin. Yang jelas, Lut, ini gara-gara pakai ini, jawilan malam kita ke pendamping kita rutin jadinya, kan gitu kan. Meskipun kalau kamu tadi kan berapa? Usia 53 kan? Aku 58. Tapi aku tetap kalah sama istriku. Nah, aku tambah kuat lagi. Kalau aku bersyukurnya, pokoknya kodenya kalau Ari sudah kram, wes lah gitu.
Oke, Lut. Kita kalau ngomong gitu cerita kita nggak bakal habis, Lut. Mungkin ada sesi berikutnya lah kan gitu kan. Karena kan kita tapi kita perlu loh cerita biar orang tahu ya, kenapa kita sebagai suami kok akhirnya diajak kita sama-sama ketemu komunitas ini gara-gara istri kita tuh. Kita perlu loh ada di mana kita bisa berbagi supaya orang di luar tuh nggak memandang bahwa perempuan itu kalau dapat uang sendiri, mengajukan uang sendiri, mendapatkan komunitas yang bagus itu terus kita kadang-kadang suami itu mangkel. Ya, kita perlu loh bedah diri kita sendiri ya, supaya orang di luar, suami-suami di luar tuh paham bahwa istri-istri kita itu berjuang tuh bukan karena dia tuh suka. Istri-istri berjuang karena sebenarnya mereka tuh cinta sama suami dan lebih terutama karena cinta sama anak. Jadi mereka bukan pengangguran jualan Alfameta, jualan apa sih, tapi mereka sebenarnya melakukan ini untuk kesehatan suaminya, tapi yang lebih utama adalah untuk kesehatan keluarganya. Menurut aku sih kita harus ngobrol lagi, tapi yang berkaitan sama bukan kuat-kuatan ya, jangan berkaitan bagaimana kita memandang dan bisa menerima istri kita. Karena di luar perlu dicarikan waktu loh. Ngobrol di antara kita termasuk istri kita supaya teman-teman tahu bagaimana apa yang kita ceritakan ini benar adanya dari si pendamping kita. Benar nggak, Lut? Ya, benar. Betul. Aku setuju sekali. Ada ngobrol lagi, cerita di balik lelaki kalau perlu. Bukan kita yang dibalik ya. Kita dibalik lelaki, kenapa kita para pria itu akhirnya bisa menerima bahwa seorang istri itu luar biasa saat ada di komunitas ini. Kalau menurut aku ya, nggak tahu ya, menurut kamu apa? Sama, makanya tadi aku tawarin kan, mungkin kita perlu diskusi ngobrol semacam ini lagi di lain waktu, supaya teman-teman mendengar dari sisi pendamping kita kan terhadap apa yang sudah kita alami. Benar nggak, Lut? Benar, setuju. Kapan nih nanya? Oke, Lut. Ya nanti kita infokan lah, mungkin entah seminggu lagi, entah 2 minggu lagi, nanti kita infokan ke teman-teman. Oke, Lut? Ya, oke. Sebenarnya aku pengen ngobrol lebih panjang lagi, tapi mungkin waktunya sudah mepet. Mungkin kita akhiri dulu. Iya. Thank you. Makasih kesempatan nih diajak ngobrol. Salam untuk Iin, salam untuk Nadia dan Sila, semuanya. Dan alhamdulillah kita bisa apa? Oke. Alhamdulillah. Terus ya. Hubungan keluarga tetap bagus. Salam untuk anak-anak ya. Salam semuanya. Sampai ketemu teman-teman. Oke. Teman-teman semuanya. Oke. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua.